Dahulu kala, pada masa-masa awal Islam, ada 4 ulama besar yang kemudian dikenal sebagai imam-imam hukum Islam. Nama mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat imam ini dikenal karena pengetahuan mereka yang luas tentang hukum Islam dan komitmen mereka terhadap keadilan dan kebenaran. 1. Imam Abu Hanifah, Bapak Fikih Islam. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, Irak pada tahun 699 Masehi. Nama lengkapnya adalah Nu'man ibn Thabit, tetapi dia kemudian dikenal sebagai Abu Hanifah, yang berarti ayah dari Hanifah. Diambil dari nama putrinya. Ia dilahirkan dalam keluarga pedagang dan dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya untuk bernalar dan menganalisis masalah hukum yang rumit. Imam Abu Hanifah adalah murid dari beberapa ulama terkemuka pada masanya, termasuk Hamad bin Abi Sulaiman dan Imam Ja'far al-Shadiq. Dia dikenal karena kesalehannya dan komitmennya pada keadilan dan kejujuran. Imam Abu Hanifah mendirikan mazhab Hanafi yang masih banyak dianut sampai sekarang. Dia percaya akan pentingnya menggunakan nalar dan logika untuk menafsirkan hukum Islam, dan dia menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam penerapan hukum Islam. Salah satu cerita paling terkenal tentang Imam Abu Hanifah melibatkan penolakannya untuk mengeluarkan fatwa, keputusan hukum, kepada khalifah yang berkuasa, Al-Mansur. Al-Mansur sedang mencari fatwa yang akan membenarkan tindakannya dalam perselisihan politik, tetapi Imam Abu Hanifah menolak mengeluarkan fatwa tersebut. Dengan mengatakan bahwa dia tidak dapat mengkompromikan prinsipnya dan mengeluarkan keputusan yang tidak didasarkan pada pemahamannya tentang hukum Islam. Imam Abu Hanifah juga dikenal karena kemurahan hatinya dan komitmennya untuk membantu orang miskin dan membutuhkan. Dia sering memberikan kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan dan memberikan nasihat hukum gratis kepada mereka yang tidak mampu. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 767 Masehi di Baghdad, Irak. Warisannya terus mempengaruhi hukum dan praktik Islam hingga hari ini, dan ajarannya masih dipelajari dan diikuti oleh jutaan Muslim di seluruh dunia. 2. Imam Malik, kepatuhan terhadap hadis dan keadilan. Imam Malik ibn Anas lahir pada tahun 711 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Dia dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka dalam bidang hukum Islam dan juga sebagai sejarawan dan ahli hadis. Imam Malik tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan ilmu agama, dan sejak usia muda, dia belajar dari para ulama terkemuka di Madinah, khususnya dari para sahabat Nabi Muhammad. Imam Malik mengabdikan hidupnya untuk mempelajari, mengajar, dan menyebarkan ilmu agama. Salah satu kontribusi utama Imam Malik adalah penulisan Al-Muwatta, yang merupakan salah satu karya penting dalam ilmu hadis dan fikih Islam. Al-Muwatta dikenal karena metodologi yang ketat dalam mencari sanad, rantai perawi, yang sahih dalam menyampaikan hadis, serta penekanannya pada pemahaman dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah yang bertalian dengan era Nabi Muhammad. Imam Malik juga dikenal karena pendekatannya yang berfokus pada hadis dan praktik yang berlaku di Madinah. Dia menganggap praktik umat Islam di kota suci Madinah sebagai sumber hukum yang penting, selain Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad.
Pendekatan ini dikenal sebagai amal ahl al-Madinah atau pengamalan penduduk Madinah. Imam Malik percaya bahwa praktik yang terjalin dalam masyarakat Madinah yang diwariskan dari masa Nabi adalah pedoman yang berharga dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Imam Malik dikenal sebagai seorang ulama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Dia berusaha menghindari memutuskan perkara tanpa bukti yang kuat dan adil. Imam Malik berpegang teguh pada prinsip bahwa keadilan adalah inti dari agama Islam, dan dalam memutuskan masalah hukum, keadilan harus ditegakkan dengan adil dan seimbang. Imam Malik, dengan penekanan pada hadis dan praktik Madinah, memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran hukum Islam. Pendekatannya yang berfokus pada keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran Nabi Muhammad menjadikannya sebagai tokoh yang dihormati dalam studi agama dan hukum Islam. Imam Malik wafat pada tahun 795 di Madinah, Arab Saudi. Ajaran-ajarannya dan metodologi hukumnya masih mempengaruhi praktik hukum Islam hingga hari ini. Mazhab Maliki, yang didirikannya, merupakan salah satu mazhab hukum yang banyak diikuti di wilayah Afrika Utara, Sahel, dan sebagian wilayah Arab. 3. Imam Syafi'i, pembaharu metodologi hukum Islam. Imam Syafi'i, yang bernama lengkap Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi. Dia dikenal sebagai seorang ahli hukum dan teolog yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan metodologi hukum Islam. Imam Syafi'i tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan ilmu agama dan belajar dari para ulama terkemuka pada masanya. Salah satu kontribusi utama Imam Syafi'i adalah pengembangan pendekatan baru dalam menerapkan hukum Islam. Dia menekankan pentingnya menggunakan Al-Quran, hadis, tradisi Nabi Muhammad, ijtihad, penafsiran pribadi, dan qiyas, analisis analogi, sebagai sumber hukum. Metode ini dikenal sebagai Al-Mazhab Al-Usuli, dan menjadi landasan dalam pendirian Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga berperan penting dalam memperjelas prinsip-prinsip hukum Islam. Dia menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan syariat dalam memahami hukum. Dalam karyanya, dia mengemukakan pendapat bahwa hukum Islam harus bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan umat Muslim. Selain keahliannya dalam hukum, Imam Syafi'i juga dikenal sebagai seorang penyair yang ulung. Puisi-puisinya seringkali mengungkapkan keindahan bahasa Arab dan kecintaannya pada agama dan ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i wafat pada tahun 820 di Kairo, Mesir. Ajarannya yang inovatif dan metodologi hukumnya yang cermat terus mempengaruhi praktik hukum Islam hingga hari ini. Mazhab Syafi'i menjadi salah satu mazhab hukum yang paling banyak diikuti di dunia Muslim, terutama di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. 4. Imam Ahmad bin Hanbal, pejuang keberanian dan konservatisme. Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad, Irak pada tahun 780 Masehi. Dia dikenal sebagai seorang ulama yang berani dan teguh dalam mempertahankan tradisi dan ajaran Islam. Imam Ahmad tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan ilmu pengetahuan dan memperoleh pendidikan dari ulama-ulama terkemuka pada masanya.
Salah satu kontribusi utama Imam Ahmad adalah penolakannya terhadap penerimaan ilmu hukum dari sumber yang diragukan keasliannya. Dia menekankan pentingnya merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat sahabat Nabi dalam memahami hukum Islam. Pendekatan konservatif Imam Ahmad membuatnya menjadi tokoh yang dihormati dalam pemeliharaan integritas ajaran agama. Imam Ahmad juga dikenal karena ketabahannya dalam menghadapi tekanan politik. Pada masa itu, pemerintah Abbasiyah menerapkan doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah yang kekal. Imam Ahmad menolak klaim ini dan dengan penuh keyakinan mempertahankan keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang kekal dan tidak diciptakan. Dia mengalami penganiayaan dan penjara sebagai akibat dari keyakinannya ini, tetapi dia tidak pernah mengubah pendiriannya. Imam Ahmad wafat pada tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Warisannya sebagai pejuang keberanian dan pemeliharaan ajaran tradisional Islam masih dirayakan hingga hari ini. Mazhab Hambali yang didirikannya merupakan salah satu mazhab hukum yang diikuti oleh sejumlah umat muslim, terutama di wilayah Arab Saudi dan sekitarnya. Terlepas dari pendekatan mereka yang berbeda terhadap hukum Islam, keempat imam itu bersatu dalam komitmen mereka terhadap keadilan dan kejujuran. Mereka dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia, dan ajaran mereka terus mempengaruhi hukum dan praktik Islam hingga hari ini.